berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Budidaya tanaman cabai rawit memiliki peluang yang cukup bagus sekali untuk para petani muda, petani milenial. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai budidaya tanaman cabai dari mulai pindah tanam sampai panen. Tapi ada beberapa hal yang harus dipahami dalam hal budidaya tanaman cabai. Nanti akan saya jelaskan semua. Yang pertama adalah pilih bibit yang berkualitas, bibit cabai yang sehat, daun hijau segar dan bebas hama dan penyakit. Di sini nanti akan saya jelaskan semua dari mulai proses lahannya, kemudian sebelum pindah tanam, usia 7 HST sampai memasuki fase generatif dan hingga dilakukan pemanenan. Makanya apa saja yang akan saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini. Dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari subscriber kami mengenai budidaya tanaman cabai dari mulai pindah tanam sampai nanti dilakukan pemanenan. Ini varietas kaliber teman-teman. Sebenarnya kondisi saya lagi kurang sehat, tapi karena ini adalah permintaan dari subscriber kami, di sini akan saya jelaskan semua mengenai perawatannya. Pertama yang harus dilakukan oleh petani cabai jika ingin melakukan penyemaian sendiri, siapkan wadah seperti polybag ataupun potre. Buat campuran media semai dengan komposisi tanah halus, pupuk kompos dan juga sekam bakar. Perbandingannya 1:1. Kemudian ayak media tersebut agar yang dibuat media semainya itu halus teman-teman. Kemudian langkah yang kedua adalah teknik penyemaian. Teknik penyemaian itu bermacam-macam tergantung teman-teman semua. Di video-video kami sebelumnya sudah saya contohkan masalah teknik penyemaiannya. Silahkan dicek saja. Kemudian perawatan bibitnya pasca perkecambahan juga sudah saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan lahan ataupun media tanah. Yang kami maksud adalah lahan di kebun. Pilih lokasi lahan itu yang terkena sinar matahari secara full, kemudian proses lahan sebaik mungkin. Insya Allah tanaman cabai akan tumbuh secara sehat. Oke teman-teman, lihat videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini kondisi tanahnya seperti ini. Setelah sudah rapi, nanti akan saya sambung melakukan penutupan plastik mulsa. Yang sudah sering saya jelaskan, jika ingin budidaya tanaman cabai walaupun di lahan bekas itu usahakan tanahnya itu rata ke kiri dan ke kanannya, misalnya 1 meter harus rata semua dari ujung sini sampai ujung depan sana. Kemudian bongkahan-bongkahan tanah yang masih keras seperti itu harap dirapikan. Tujuannya apa? Agar nanti plastik mulsa itu rapat teman-teman, tidak ada
simpanan udara ataupun oksigen yang ada di dalam plastik, sehingga nantinya akan merusak bibit yang kita pindah tanamkan. Pupuk yang saya pergunakan nanti apa saja, silahkan ditonton videonya. Saya yakin video ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat para pemula. Teman-teman, pertama yang harus dilakukan adalah penaburan pupuk dasar, karena ini di lahan bekas. Jadi pupuk dasar ini saya tabur di atas bedengan, nanti baru dicangkul menggunakan karbo, tujuannya agar tercampur secara merata. Pupuk dasar yang saya pergunakan adalah CMP. CMP itu setara dengan SP36. Kemudian yang kedua adalah pupuk ZA. Perbandingannya 1-2 teman-teman, 1 untuk ZA, kemudian 2 untuk CMP. ZA-nya 50 kilo, kemudian CMP-nya 1 kuintal. Ini untuk populasi 2400. Nanti setelah itu baru dilakukan pencangkulan seperti yang teman-teman lihat itu, saudara kami yang biasa melakukan pemrosesan lahannya, sedangkan kami sendiri hanya melakukan pengocorannya, penyepraiannya, dan juga melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dicangkul langsung agar tujuannya tanaman cabainya ataupun pupuk dasarnya itu tercampur secara merata. Kalau dicangkul semua teman-teman, proses lahan seperti ini menggunakan cangkul, nanti yang ada tanahnya itu berantakan. Jadi bibir bedengan ini jangan sampai rusak. Jadi nanti plastik yang kita berikan ukuran 120 itu masih tetap pas. Walaupun ada yang agak rendah sedikit tidak jadi masalah. Nanti setelah ditutup baru rumput-rumput ini dibersihkan. Ini cara simpel melakukan penanaman tanaman cabai di lahan bekas. Dan nanti setelah ini selesai baru saya lakukan penutupan plastik mulsa. Silahkan ditonton videonya, silahkan dicatat, karena video ini dari mulai pindah tanam sampai nanti panen, insya Allah bisa dijadikan sarana tahap pembelajaran kita bersama. Dan ini teman-teman, tanah yang belum rata sebelum dilakukan penutupan plastik mulsa harus dirapikan dulu. Tujuannya nanti agar tidak ada rongga-rongga ataupun celah-celah udara, sehingga nanti setelah plastik dilubangi kemudian dilakukan pindah tanam, terjadi penurunan tanah. Itu yang sering membuat bibit cabai kita busuk batangnya ataupun batangnya itu agak melepuh. Jadi usahakan jangan sampai tanahnya itu terjadi penurunan. Ini tanahnya sudah padat baru dilakukan perapiannya teman-teman, dan nanti setelah ini baru ditutup menggunakan plastik mulsa. Dari jarak penaburan pupuk dasar saya membutuhkan waktu minimal 2 minggu teman-teman. 1 bulan lebih bagus, tapi ini 2 minggu baru saya lakukan penutupan plastik mulsanya. Ini sudah rapi semua, walaupun di lahan bekas sebelah sini dicangkul menggunakan karbo, kemudian sebelah sini hanya dirapikan saja. Ini teman-teman, alhamdulillah penutupan plastik mulsa sudah dapat. Jadi jarak dari penaburan pupuk dasar pupuk kimia itu minimal 2 minggu ataupun sudah terkena air hujan. Tujuannya agar pupuk itu terjadi penguapan secara sempurna. Seperti biasa saya dibantu oleh saudara saya untuk pemasangan plastik mulsanya. Plastik mulsa saya menggunakan merek Bell. Bebas teman-teman mau menggunakan merek apa saja terserah, yang terpenting adalah usahakan penjepitannya itu dilakukan secara rapi. Walaupun mereknya bagus, tapi kalau pemasangan itu tidak rapi biasanya juga cepat rusak. Dan nanti setelah ini saya baru melakukan pelubangan plastik mulsanya. Jarak tanamnya nanti insya Allah 40 kali 50. Ini sangat mepet sekali. Saya akan mencoba nanti hasilnya seperti apa. Dan setelah pemasangan plastik mulsa sudah selesai, saya akan membuatkan tanda. Ini manual semua teman-teman, juga bisa custom plastik mulsa juga bisa, ataupun custom plastik mulsa juga bisa. Jadi ini jarak tanamnya 40 kali 50. Jadi sebelah sana tadi saya menggunakan ukuran, kemudian saya kasih tanda, kemudian baru yang sebelah sininya mengikutinya. Nanti setelah ini baru saya lakukan pelubangan plastik mulsanya. Oke teman-teman, ini langsung saja setelah saya lakukan pelubangan plastik mulsa,
langkah berikutnya yang harus saya lakukan sebelum saya melakukan pindah tanam, yaitu dengan mengocorkan beberapa pupuk ataupun trichoderma. Apa saja yang akan saya pergunakan, silahkan ditonton videonya. Dan ini sudah sangat rapi sekali, walaupun di lahan bekas kelihatannya seperti lahan baru karena rumput-rumput di parit jarak antar bedengan dibersihkan oleh saudara kami. Dan ini kondisinya. Kemudian juga saya akan melakukan peracikan apa saja yang akan saya jadikan sarana pengocoran di lubang tanamnya. Sudah tentu yang pertama adalah asam humat. Asam humat ini yang selalu saya pergunakan, kemudian juga balikal. Jadi ini juga kalsium juga, kebetulan asam humatnya habis. Kemudian juga ada trichoderma yaitu simbios. Ini saya mencoba dari sahabat kami. Nanti dosisnya asam humatnya 4 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian basikalnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian simbiosnya bisa 2-4 tutup untuk 20 liter air. Nanti dikocornya satu gayung itu dibagi menjadi 4 lubang bisa, 2 lubang bisa, jadi lebih banyak lebih bagus sebelum dilakukan pindah tanam. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengadukannya, nanti langsung saya sambung melakukan pindah tanamnya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Alhamdulillah kondisi bibitnya juga cukup lumayan bagus. Jadi saya kalau pindah tanam itu sudah memasuki daun ke-7, kadang-kadang juga ada yang daun ke-9. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses pembungaan tanaman cabai. Coba teman-teman cross check video-video kami sebelumnya. Setiap saya melakukan pindah tanam sudah memasuki daun yang ke-7. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengurangi resiko penyulaman. Tapi alhamdulillah selama ini hanya melakukan penyulaman paling 1-3 pohon, belum ada sampai 10 pohon walaupun populasinya 2400. Jadi itu yang selalu saya lakukan untuk pindah tanamnya. Saya yakin sahabat-sahabat tani sudah bisa semua. Nanti setelah pindah tanam, pengocoran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai panen, videonya akan saya gabung menjadi satu. Nah, usahakan lubang ini dibuat teman-teman. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penurunan. Usahakan daun yang bawaan pertama itu posisinya di pinggir ataupun di tengah-tengah, tujuannya agar tidak terlalu dangkal. Sebenarnya teknik untuk pindah tanam pun itu juga sangat diperlukan jika teman-teman semua ingin mengurangi resiko penyulamannya. Jika melakukan penyemaian sendiri, usahakan jangan dipupuk menggunakan pupuk NPK. Bisa menggunakan Ultradat, bisa menggunakan MKP, bisa juga menggunakan pupuk organik cair. Insya Allah tanaman itu akan aman. Oke, saya akan melanjutkan pindah tanamnya. Nanti disambung videonya pas penyepraian ataupun pengocoran pertama. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Tugas dari teman-teman semua hanya mencatat. Catat saja, jika ada kekurangannya bisa ditanyakan. Nah seperti itu, usahakan pinggirnya itu tutup agar tidak ada celah untuk terjadi penguapan angin yang ataupun udara yang ada di dalam plastik mulsa. Karena kalau itu ada rongga, ada celah, biasanya plastik mulsa terkena sinar matahari, kemudian pantulannya itu, penguapannya itu pun juga panas. Itulah yang membuat bibit tanaman cabai kita itu biasanya
batangnya itu kebakar. Jadi usahakan seperti itu, jangan ditekan terlalu kencang, nanti akan merusak media semainya. Nah, jika kurang tanahnya harus diisi. Pokoknya usahakan selama usia itu belum ada 20 hari, jangan sampai lubang tanam itu tanahnya terlalu turun. Oke teman-teman, silahkan disimak terus sampai akhir. Sehabis ini nanti saya akan melakukan pengocoran pertama ataupun penyepraian pertama. Insya Allah video ini bermanfaat. Saya pergunakan adalah MKP. Kemudian yang kedua adalah suplemen tanaman Modern Fall. Kemudian juga ada Premino. Premino ini adalah asam amino dan pupuk cair protein sama Risotin. Ternyata yang saya pergunakan dulu adalah Risotin. Dosis yang saya pergunakan untuk MKP nya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk Risotin ini dosisnya 10 ml untuk 16 liter air. Yang ketiga adalah Premino, pupuk protein ataupun suplemen tanaman. Ini juga sangat bagus sekali. Ini saya menggunakan 10 ml teman-teman. Kalau ada orang yang bilang boros, itu sebenarnya juga salah, karena satu botol ini untuk satu periode penanaman. Modern Fall-nya saya menggunakan 15 ml teman-teman. Ini fosfatnya, jadi fosfat sama fosfat, tapi kalau MKP ada plus kaliumnya. Ini teman-teman usianya sudah 18 hari setelah pindah tanam. Penyepraian pertama di usia 7 hari, penyepraian kedua di usia 18 hari karena kondisi tanamannya sudah mulai bagus. Apa saja untuk pengocoran kali ini yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai ori 212 yang pada waktu itu sudah saya lakukan penyepraian karena kondisinya dan perubahannya sangat bagus sekali. Maka dari itu sekarang akan saya lakukan pemupukan. Pupuk pertama yang saya pergunakan adalah asam humat teman-teman, ini pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah Vigorin, pupuk organik cair. Kemudian yang ketiga Ultradap. Yang keempat adalah Kalha, pupuk kalsium plus asam humat. Ini sudah saya jelaskan semua. Dan sekarang kita bicara dosis. Dosis yang pertama adalah Vigorinnya, saya menggunakan 1 tutup kemasan Vigorin tersebut. Ini untuk 20 liter air teman-teman. Kemudian sekarang Ultradap saya menggunakan 4 sendok untuk 20 liter air. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga maksud kami, Kalha. Kalha saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian yang terakhir adalah asam humat. Ini yang selalu saya pergunakan untuk pemupukan tanaman cabai saya. Ini saya menggunakan 2 sendok makan saja teman-teman.
Ini untuk persingkat waktu. Ini yang pertama adalah asam umat, dosisnya 2 sendok makan. Kemudian ultradapnya 4 sendok makan untuk 20 liter air teman-teman. Kemudian kahalannya 2 sendok makan, figurnya 1 tutup kemasan botol untuk 20 liter air. Ini teman-teman usianya sekarang sudah 28 hari setelah pindah tanam. Jadi kemarin melakukan penyepraian terakhir 18 hari setelah pindah tanam, berarti 10 hari kemudian saya kocor menggunakan pupuk NPK 1616, dosisnya 200 gram untuk 20 liter air. Kemudian asam aminonya 30 mili, Mordenvolnya 15 mili untuk 20 liter air. Kemudian sekarang saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, silahkan ditonton videonya. Nanti kalau memang ada yang belum jelas, silahkan ditanya saja. Mudah-mudahan tidak mengecewakan permintaan dari subscriber kami. Dan terima kasih sudah selalu mengikuti perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Ini teman-teman bahan-bahan yang saya pergunakan untuk saya jadikan sarana penyepraian ataupun perawatan tanaman cabai kami. Yang pertama adalah asam amino. Kemudian yang kedua adalah insektisida Apazel, yang ketiga adalah Vitaron SL. Untuk dosisnya nanti asam aminonya berapa, Vitaron SL nya saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian asam aminonya saya menggunakan setengah tutup saja teman-teman, tidak 1 tutup karena tanaman cabai pun juga belum terlalu besar. Kalau untuk abaselnya saya menggunakan 1 sendok makan, ini untuk 16 liter air teman-teman. Ini abasel saya menggunakan 1 sendok makan saja, ini sudah cukup, tidak harus banyak-banyak, jadi harus diirit-irit saja. Jadi ini saya selalu menggunakan insektisida tunggal, fungisidanya nanti juga di rollingan berikutnya. Oke teman-teman, saya akan berangkat ke kebun, kemudian akan melakukan penyepraiannya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman kondisi tanaman cabainya sekarang usianya sudah 40 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah ada sebagian yang sudah tinggi, ada sebagian yang masih pendek. Untuk kesempatan kali ini di usia 40 hari saya akan melakukan penaburan pupuk apa yang saya pergunakan. Silahkan ditonton videonya. Pertama pupuk yang saya pergunakan K1616 Mutiara teman-teman. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan CMP. CMP ini kalau di Jawa Timur seperti SP36. Untuk perbandingannya
satu-satu teman-teman, maksudnya 1 CMP ataupun SP36, kemudian 1 kilo untuk NPK 1616. Nanti dengan cara ditabur, karena di tempat kami setiap hari diguyur hujan, jadi intinya pengocoran saya kurangi mulai sejak dini, karena tanaman kami mulai sejak kecil sudah terindikasi serangan jamur, kemudian pucuknya sudah mulai menguning. Tapi alhamdulillah dengan perawatan yang rutin, jamur kemudian tunasnya ataupun pucuknya yang kuning sekarang sudah kembali normal hampir 95%. Dosisnya satu pohon ini 1 sendok makan seperti ini. Jadi ini insya Allah aman untuk tanaman kita, mengurangi pengocoran karena sekarang sudah setiap hari di tempat kami diguyur hujan. Jadi pengocoran saya kurangi untuk meminimalisir munculnya patogen ataupun jamur. Nanti teman-teman saya akan melanjutkan pemupukannya. Nanti setelah selesai langkah-langkah berikutnya apa yang saya lakukan akan saya jelaskan semua. Ini baru menggunakan pupuk NPK kali ini teman-teman. 1 sendok makan, 1 sendok makan. Oke teman-teman, penaburan pupuk sudah selesai saya lakukan dan sekarang memasuki usia 50 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang harus saya lakukan untuk usia 50 hari setelah pindah tanam nanti, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Dan tanaman cabenya sudah memasuki fase generatif. Kemudian tanaman semangka, pohonnya yang sebelah sana ujung sudah saya lakukan pembersihan, tapi yang sebelah sini belum teman-teman, karena buahnya belum benar-benar matang. Kemudian nanti ditonton saya menggunakan pupuk apa. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan. Yang pertama adalah KCL, kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Teman-teman, asam humat power soil baru mulai saya berikan kali ini. Waktu pindah tanamnya, sebelum saya lakukan pindah tanam juga sudah saya berikan asam humat power soil, tapi setelah itu tidak saya berikan lagi karena waktu itu ada tanaman semangkanya. Dan untuk dosisnya ini saya langsung mengaduk 8 jerigen teman-teman, jadi 160 liter air. Untuk pupuk KCL nya ini kemasan yang 5 kilo, saya menggunakan 3 kilo untuk 160 liter air teman-teman, karena jerigen tempat pengocoran itu adalah 20 liter air. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 16 sendok makan. Ini pupuk KCL ini saya juga baru mencoba yang merek dagang ini, jadi tidak saya sebutkan, nanti dipikir ataupun dikira saya promo produk. Jadi setiap saya melakukan penanaman tanaman cabai selalu menggunakan pupuk yang berbeda, karena tujuan kami adalah siapa tahu pupuk yang saya pergunakan kemudian hasilnya bagus, terus teman-teman di daerahnya sangat mudah sekali untuk mendapatkan pupuk tersebut. Dan ini asam humatnya langsung saya campur teman-teman, tujuannya apa? Agar bisa rata nantinya, karena kalau langsung dimasukkan ke dalam air biasanya agak menggumpal, nanti menyebabkan tidak bisa rata. Ini tata caranya. Nanti setelah itu baru saya masukkan ke dalam air ataupun tongcet. Tongcet itu sudah ada airnya 8 gayung teman-teman, ini baru 3 gayung tadi yang masuk, nanti akan saya tambahkan kembali. Kemudian nanti pengocorannya, dosisnya berapa juga teman-teman lihat, selalu update. Insya Allah video-video yang kami bagikan saya sendiri yang melakukannya, makanya tangan kiri megang HP, kemudian tangan kanannya megang pupuk teman-teman. Ini tata caranya. Nanti setelah itu baru saya berangkat ke kebun teman-teman.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Selama perawatan dari mulai pindah tanah, akhirnya tanaman cabai yang dari bibitnya sudah bermasalah sekarang sudah mulai normal semua, walaupun sampai saat ini baru 95%, karena masih ada sekitar 15 pohon yang masih tahap proses pengobatan. Dan alhamdulillah kondisinya seperti ini, dan tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan. Dan ini yang saya harapkan, parit ataupun jarak antar bedengan itu bersih, tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga kelembapan tanah. Jika tanah itu ada rumput, biasanya sinar matahari tidak langsung bisa mengenai tanahnya. Oleh sebab itu, sering saya jelaskan, tempat ataupun lahan itu sangat penting sekali untuk tumbuh suburnya tanaman. Oke teman-teman, ini usianya sudah 70 hari setelah pindah tanam. Sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga langsung saya lakukan penyepraiannya. Tapi pengocorannya saya tidak mendokumentasikan agar videonya tidak terlalu panjang, karena permintaan dari subscriber kami adalah sampai panen. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Untuk usia 70 hari ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Biosigma Plus, dosisnya 2 sendok makan, asam humatnya 4 sendok makan, kalhanya 4 sendok makan, kemudian NPK 1616 untuk 20 liter air. Saya menggunakan 200 gram itu untuk 20 liter air. Sekarang saya langsung mengaduknya itu 2 kilo untuk 160 liter air. Kemudian juga sudah saya gabung, jadi nanti tinggal saya bagi menjadi 8 jerigen. Oke teman-teman, nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya. Bisa langsung, bisa besoknya juga bisa, terserah teman-teman semua. Kalau saya karena waktunya itu mepet, makanya langsung saya gabung menjadi satu solusinya. Sebenarnya video-video untuk tahap bertahap ataupun step by stepnya itu sudah saya taruh di bawah video ini teman-teman, jadi silahkan disimak, tapi nanti sebaiknya akan saya tulis semua di deskripsinya. Pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Summit teman-teman, jadi untuk mencegah dan juga mengobatinya. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair suplemen tanaman, namanya Vigorin teman-teman. Kemudian juga ada Modern Fall suplemen tanaman juga. Yang ketiga adalah yang keempat, maksudnya MKP monokalium fosfat, padahal fosfat sama fosfat. Kemudian ada Kalinet karena tanaman cabai sudah mulai berbunga dan juga ada buahnya. Pertama yang saya aduk adalah insektisida ataupun akarisida Summitnya teman-teman. Akarisida saya menggunakan 10 mili saja. Kemudian yang kedua adalah MKP nya, saya menggunakan 2 sendok makan saja. Fosfat ini juga bagus sekali. Kemudian untuk Modern Fall nya saya menggunakan 10 mili saja teman-teman. 10 mili saja sudah cukup. Dan untuk Vigorinnya saya menggunakan 30 mili karena ini adalah pupuk organik cair. 30 mili ya. Untuk Kalinetnya saya menggunakan 15 mili biar buahnya nanti mengkilap, kemudian juga buahnya berbobot, baru dimasukkan ke sini teman-teman. Dan ini teman-teman usianya sekarang sudah 95 hari setelah pindah tanam. Makanya untungnya pindah tanam sudah memasuki daun ke-7, daun ke-8 itu buahnya, tanamannya cepat tinggi. Kemudian nanti saya akan melakukan pengocorannya. Jadi intinya lihat kondisi dan intervalnya, jangan mengikuti yang saya lakukan, cuma pupuknya saja mungkin yang sama. Kemudian untuk fungisidanya saya sekarang menggunakan Benasep yang warna biru, bahan aktifnya Mancozeb. Jadi saya tidak pernah menggunakan fungisida ataupun insektisida yang bermacam-macam. Jadi 2 pestisida itu saya rollingannya mixnya itu hanya dengan kalsium ataupun kalium.
Ini teman-teman, yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, saya hanya menggunakan 2 macam pupuk. Yang pertama adalah Asam Humat Power Soil ataupun Power Soil, pupuk organik asam humat. Kemudian yang kedua adalah nutrisi Manohara. Ini juga saya pergunakan karena kalhanya kemarin sudah habis teman-teman. Fungsi dari Manohara sendiri, ini Manohara ini juga bagus diaplikasikan untuk tanaman mentimun, jagung, kacang, stroberi, wortel, seledri, melon, kubis, dan juga padi juga bisa, tapi ini saya pergunakan untuk tanaman cabai. Kemudian fungsi dari Manohara sendiri menghindarkan tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah, memicu pertumbuhan serta sari bunga sehingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna, membantu memberikan sel tanaman terutama pada titik tumbuh, pucuk, tepung, sari bunga, dan akar, membantu pembentukan bulu-bulu akar dan merangsang pembentukan biji tanaman serta menguatkan bagian-bagian tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit jamur, mengatasi menguningnya tulang daun dan kering pada tepi daun, mengatasi bertambahnya pembentukan dan pengguguran bunga, kemudian mendorong produksi tanaman menghasilkan biji-bijian padi, jagung, berperan dalam pembentukan serat buah, berperan dalam pembentukan buah dan biji-bijinya, merangsang proses penuaan tanaman sehingga jumlah bunga dan hasil panen lebih meningkat, dan masih banyak kegunaan-kegunaan lainnya teman-teman. Kemudian untuk asam humat sendiri ini sudah saya jelaskan ke teman-teman semua, memperbaiki fisik kimia dan biologi tanah terutama pada lahan-lahan pertanian, kemudian meningkatkan daya ikat tanah. Jadi banyak juga ini teman-teman, silahkan baca sendiri kegunaannya. Kemudian sekarang dosis yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini, kalhanya saya menggunakan 4 sendok makan teman-teman. Ini kepenuhan sebenarnya ini, jadi 3 sendok makan saja. 3 sendok makan penuh teman-teman, 2 sendok juga bisa, terserah teman-teman. Tapi kalau saya ini karena selama ini baru saya kocor menggunakan kalsium ini baru 2 kali teman-teman. Kemudian asam humat saya masih tetap tidak berubah dosisnya, 2 sendok makan untuk 20 liter air ini yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pengocoran. Ini 2 sendok makan sudah cukup teman-teman. Tapi jika teman-teman mau menambahkan juga nggak apa-apa, bebas, karena ini bersifat organik kalau menurut saya sih. Jadi aman untuk pangkal tanaman, untuk akar juga aman jika dosisnya berlebihan ataupun kebanyakan. Masih ada sayang teman-teman. Jadi ini nanti saya membutuhkan sekitar 6 jerigen teman-teman, jadi 6 kali pengadukan. Tapi ini pengadukan yang pertama dulu. Oke teman-teman, pemupukan tanaman cabai sudah selesai saya lakukan. Seperti yang tadi teman-teman lihat, saya hanya menggunakan kalsium Manohara, kemudian saya tambahkan asam humat. Tujuannya kalsium tadi agar
buah dan calon bunga ini tidak rontok. Untuk penyepraian kali ini silahkan teman-teman tonton menggunakan nutrisi apa, fungisidanya apa, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk penyepraian kali ini. Untuk penyepraian kali ini yang pertama yang saya pergunakan adalah Ditan. Ini adalah fungisida protektif bertepung berwarna kuning yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang, kedelai, tomat, dan bawang merah. Ini bahan aktifnya Mancozeb 80%. Kemudian yang kedua adalah Mordenful, suplemen tanaman. Manfaatnya adalah memicu perakaran dan tunas, kemudian menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi ini selalu saya berikan. Dan yang ketiga adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Ini kandungannya ada fosfatnya, kemudian kalium, dan juga ada boronnya. Yang terakhir adalah bahan perata, perekat, pembasah ataupun penembus. Ini saya selalu mencari alternatif yang harganya murah-murah saja, 1 liter hanya 15.000. Sekarang dosisnya teman-teman. Dosis untuk Ditannya saya menggunakan 2 sendok makan, Mordenfulnya 25 ml, Kaliatnya 25 ml, kemudian perekat, pembasah ataupun penembus saya menggunakan 10 ml. Lalu sudah saya aduk di sini, tapi karena ada anak teman-teman, jadi kalau ada anak itu saya aduk dulu. Nah, ini saya pergunakan, baru dimasukkan ke tangki ataupun sprayer ini. Saya akan melakukan penyepraiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kondisi tanaman cabai kami walaupun terindikasi virus bule, virus kuning, ini buah-buahnya tidak berkurang dan produktivitas buahnya juga sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jangan takut jika tanamannya terkena virus bule, yang terpenting dirawat. Berikanlah suplemen tanaman yang sudah saya buatkan di video tadi. Insya Allah tanaman itu walaupun daunnya agak kuning tapi masih produktif untuk mengeluarkan buah dan bunganya. Tradisi saya sehabis melakukan pemanenan itu langsung saya lakukan penyepraian teman-teman. Tujuannya apa? Agar bekas luka dari tangkai buah cabai tersebut tidak terindikasi ataupun masuknya bakteri ataupun jamur, sehingga membuat buah cabai nanti terkena serangan penyakit antraknosa, kemudian terjadi kelayuan. Karena di saat usia tanaman cabai sudah memasuki 150 hari ini biasanya sangat rawan sekali terkena layu, kemudian busuk pangkal batang. Biasanya tiba-tiba tanaman cabai itu layu. Makanya untuk mengantisipasi itu semua saya langsung melakukan penyepraian. Ini pemanenannya tinggal sekitar 1 gawang, mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat. Kemudian dalam penyepraian kali ini saya menggunakan fungisida apa, nutrisinya apa, maka dari itu silahkan tonton videonya. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah fungisida dakonil. Ini bahan aktifnya chlorothalonil 75%. Kemudian saya mix dengan fungisida tandem. Ini bahan aktifnya kalau nggak salah azoxystrobin dan juga difeneconazole. Yang ketiga adalah pupuk kalium cair Kalinet. Yang keempat adalah pembasah, penembus, perata, perekat. Ini saya cari harga yang murah-murah saja. Untuk basahnya 19.000 untuk 1 liternya. Ini sudah saya aduk teman-teman di sini. Ini saya sudah memasukkan ke dalam tangki sprayer dan sekarang saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia.
teman-teman, itu jawaban dari kami, permintaan dari subscriber kami. Alhamdulillah videonya masih ada. Terima kasih atas segala supportnya. Terima kasih masih percaya dengan kami, petani pemula yang selalu membagikan pengalaman-pengalaman kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.